Baik, saudara-saudaraku, kita masuk pada finish daripada acara kita. Tapi sebelum itu ya mungkin masih ada pertanyaan sebelum ditutup. Pak Charlie, Pak Wen, silakan. Ya. Silakan Pak. Ya, makasih Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak penjelasan Pak Bu tadi, Pak Bu. Penjelasan di penjelasan awal dan yang penjelasan yang kedua. Saya ingin bertanya, bagaimana kita kembali kepada Allah? Ini misalnya saya nih dalam menghadapi kematian nanti, supaya roh saya yang kembali duluan, yang tidak merasakan sakit ibaratnya tuh dicabut nyawanya, itu mungkin Pak Bu. Mungkin seperti itu, kembali kepada Allah yang sebenarnya. Oh ya. Baik, pertanyaan yang bagus. Jadi Pak Charlie menanyakan bagaimanakah kita itu dikatakan antamutu sebelum maut, mati sebelum mati, kembali sebelum kembali. Nah, jadi begini, sewaktu wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan ridho dan ridhoi, masuklah kamu kepada hambaku dan masuklah kamu kepada surga. Itu adalah himbauan Allah kepada jiwa yang sudah dikeluarkan oleh Israel dari tubuh kita itu. Sementara ruh sudah terdahulu. Nah, mana keterangannya? Ya, keterangan itu tadi. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai mukmin, wahai ruh, wahai yang dengan nama Tuhan, bertakwalah kamu sebelum bertakwa, jangan sampai kematian atau Israel datang kepada kamu sedangkan kamu belum sampai ke negeri selamat. Artinya kita harus selamat dulu. Bagaimana cara kita selamat? Itu tadi. Kita mati sebelum mati, kita kembali sebelum kembali. Momentumnya apa? Di sholat. Di sholat. Nah, jadi setelah kita melakukan mati sebelum mati, kembali sebelum kembali, maka tidak perlu ada uraian lagi. Kita sudah terdahulu kembali kepada Tuhan. Nah, itu nanti bisa Bapak lihat di surat Al-Baqarah ayat 45 ya, Pak Wel. Nah, silakan dibaca, Pak Wel. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya. Siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan hanya kepadanya mereka kembali. Jadi di ayat itu dikatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Meminta tolonglah kamu wahai hamba kepada Allah dengan sabar. Sabar itu nama Allah. Mana bendanya? Itu Rasul. Artinya jadikan Rasul itu sebagai wasilah menuju Allah. Itu di dalam sholat. Nah, kejadian ini berat. Pertama kali mempelajarinya berat, memahaminya berat, dan apalagi mengamalkannya. Kecuali bagi mereka yang khusyuk. Siapa mereka yang khusyuk? Allazina yazununa mulaku rabbihim. Yaitu orang-orang yang punya zon, punya persepsi bahwa saat itu rasa batinnya beliau sudah terhubung kepada rasanya Rasul dengan Allah. Nah, itu yang diyakini, itu yang dirasakan, itu yang dizonkan. Kalau sudah seperti itu, ya sudahlah, kata Allah. Kalau kamu sudah yakin dengan rasa dirimu bahwa kamu sudah bertemu dengan Rasul dengan Allah, ya sudah, oke itu. Dan pada saat itu sebenarnya kamu sudah kembali. Nah, timbul pertanyaan, alangkah mudahnya Pak Abu, kita kembali kepada Allah sebelum dikembalikan, kita mati sebelum dimatikan, kita hadir sebelum dihadirkan. Ya begitulah Allah memberikan kemudahan kepada kita.
menyatukan rasa batin kita, rasa diri kita kepada Rasul dengan Allah di dalam sholat. Kemudian kita ucapkan Allah Akbar sampai salam, kita tenggelam dalam ucapan-ucapan kita. Itulah kata Allah. Kalau seandainya itu sudah begitu, ya sudah. Maka aku iyakan. Makanya Allah berkata melalui Rasul, ya Nabi, Ana inda zanni abdi bi, in zana khairu fa khairu, in zana syarru fa syarru. Aku hanya mengikuti persangkaan hambaku. Apa yang dia sangkakan, maka itulah yang aku terima. Itu. Dan pada saat itu mereka sudah hadir, sudah sampai kepada tujuan. Makanya akhir ayat itu bunyinya Pak. Wa annahum ilaihi rajiun. Jadi sebenarnya kalau kita sudah wafat, semestinya tidak perlu lagi orang mengatakan sesungguhnya yang datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Kenapa? Kita sudah terdahulu kembali. Yang jadi pertanyaan yang paling penting kita ketahui adalah tandanya kita sudah bertemu rasa diri kita dengan Rasul dengan Allah yang sudah diakui oleh Allah itu apa tandanya gitu. Nah, tandanya adalah suara kita, kata kita, perbuatan kita sudah bagus, Pak. Sudah mencerminkan sifat Rasul. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Karena sifat Rasul ini adalah tempat tumbuhnya suara, kata, dan perbuatan. Itulah tandanya. Tapi kalau kita masih bercerita tentang ini, suara kita masih cempreng, kata-kata kita masih kasar, perbuatan kita masih buruk, berarti kajian kita ini masih di posisi omong-omong. Walaupun kajian ini benar, tapi itu harus diikuti dengan realisasi. Real. Nah, seandainya kita suara sudah bagus, kata sudah bagus, perbuatan sudah bagus, pemikiran sudah bagus, rasa sudah bagus, mudah-mudahan malaikat maut datang, kita bisa senyum. Kenapa? Karena beliau itu tidak kita kira dia itu malaikat maut. Karena dia datang dengan wajah yang ganteng, sopan, wangi. Mungkin kita tanya, Pak, kok ke rumah saya ada apa? Oh, saya kan bertugas. Tugas apa? Untuk menjemput jiwa Anda. Oh, berarti aku sudah mau berangkat ya? Iya. Oh. Ya Allah. Apakah waktu ini sudah sampai? Sudah. Kita sholat 2 rakaat. Sudah itu nanti terserah Allah. Biasanya setelah sholat 2 rakaat itu kita lewat dalam artian tidak ada lagi. Tapi ada Pak Abu, dia tidak sholat 2 rakaat, tiba-tiba seperti orang linglung. Itu hanya sebagian kecil, Pak. Dia sudah seperti orang linglung dalam artian masang kancing baju tidak pas lagi, kalau masang sendal beda, pokoknya tidak concern lagi. Itu menunjukkan bahwa ruhnya itu sudah mulai berangkat, tapi masih ada sebagian daripada ruh itu di tubuhnya, tapi dia masih bergerak, masih hidup. Biasanya dia diakhiri dengan duduk atau dia berbaring sendiri. Itu. Setelah ruh itu keluar daripada tubuhnya, maka jiwa itu dieksekusi oleh malaikat. Tidak terasa. Nah gitu. Jadi itulah yang perlu kita pelajari pertama kali, bagaimana kita bisa khusyuk. Itu khusyuk itu artinya, asal kata khusyuk itu asyik, Pak. Asyik. Kalau kita pemusik kan tahu asyik itu cak mana. Kita bekerja asyik. Jadi jangan diartikan khusyuk itu kita tidak dengar apa-apa, tidak dengar apa-apa kecuali Allah saja. Itu kebohongan, Pak. Ada itu di buku-buku, Pak. Kebohongan. Khusyuk itu artinya motor nak lewat, apa tidak masalah, silakan lewat. Cerita kita jalan terus. Orang nak mondar-mandir, apa hewan, tidak apa. Kerja kita jalan juga, tidak terputus. Itu khusyuk. Itu. Nah, ditambah lagi dengan keyakinan, rasa kita dengan rasa Rasul sudah bertemu. Rasul dengan Allah. Kita yakin sudah. Kata Allah, oke, selesai itu. Berarti kamu sudah sampai. Sudah. Itu Pak Cali. Tapi yang paling penting bagi kita, tandanya kita sudah sampai itu bagaimana. Itu tadi. Makanya sifat sidik amal pertama itu tidak bisa kita. Karena
Islam itu titah daripada Allah, sifat pada Muhammad wajib pada kita. Apa titah Allah itu tadi? Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu titah Allah. Hai orang beriman, hai ruh, bertakwalah kamu dengan sebenar bertakwa. Jangan sampai malaikat maut datang, kematian datang kepada kamu, kamu belum sampai kepada posisi selamat. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Ya, sifat pada Muhammad wajib di kita. Nah, sifat itulah yang harus kita kuatkan. Jadi suara kita, kata kita, perbuatan kita mencerminkan sifat. Mudah-mudahan Islam. Silakan Pak Wil. Cukup. Jadi itu saja yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Kemudian pertanyaan yang pernah Pak Wil tanyakan, ya untuk apa Allah itu menguji si mukmin? Kan ada tuh kalimat yang mengatakan jangan sampai kamu berkata kamu itu beriman sedangkan kamu belum diuji. Kan ada tuh. Oh iya. Ada kan? Nah itu kalau tidak salah di surat ini Pak. Ya ya ya. Al-Ankabut. Coba Pak dibaca Pak. Surat Al-Ankabut surat nomor 29 ayat 2. Oh yang tadi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Jadi itu sebenarnya bukan manusia. Kalau manusia kan terbuat dari air mani itu. Nah, apakah roh itu sudah berhak menyandang nama mukmin sedangkan dia belum diuji, belum diasah, belum disepuh? Tidak bisa begitu. Kenapa? Sejatinya roh tadi, mukmin tadi, dia wahdaniyat. Satu saja yang menjadikannya Allah, satu saja asalnya Muhammad, satu saja namanya mukmin, di tempat satu namanya Baitullah. Tinggi memang Pak. Makanya dalam surat At-Tin itu dikatakan laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar menjadikan insan itu sebaik-baik kejadian. Nah, insan itu nama tubuh sebenarnya. Dinamakan kepada ruh karena ruh ada di tubuh. Jadi aku benar-benar menjadikan insan itu sebaik-baik kejadian, asan sebaik-baik. Yang tidak enak itu kalimat kedua Pak, summa radatnahu asfali safilin. Tetapi sesudah itu aku cemplungkan dia kepada asfali safilin, ke dalam aspal yang hitam, yang hangat, yang menggelegar. Itu apa? Untuk menguji kebenaran dia. Itu. Nah, kenapa dikatakan asfali safilin yang hitam, yang paras menggelegar? Karena dia ada di tubuh kita. Jadi asfali safilin itu sebenarnya tubuh kita ini. Di dalamnya ada 4 anasir tadi. Dicemplungkan ke situ. Nah, ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali dia itu sudah bernama mukmin dan beramal soleh. Nah, apa itu amal soleh? Sholat. Apa itu sholat? Bertemu dia dengan Rasul dengan Allah. Pada momen itu dia bernama mukmin. Kalau dia tidak mukmin namanya, mungkin masih insan juga. Gitu. Makanya di surat Wal Asri ada Wal Asri. Innal insana lafi khusri. Dan waktu asar si insan itu, si ruh itu benar-benar aku letakkan dalam khusrin. Artinya aku letakkan dalam khusrin, merugi. Itu. Apa itu merugi? Asfali safilin tadi. Kecuali bagi mereka yang beriman dan beramal soleh.
Jadi semuanya adalah processing untuk menjadikan roh tadi, mukmin tadi benar-benar mukmin sejati. Tidak omon-omon, tidak makai-makai gelar baik. Diuji dulu. Nah, itu ditunjukkan dulu. Nanti dia bisa bangga di alam sana dengan pangkat sebagai mukmin sejati. Nah, itu Pak. Jadi bukan Allah tidak punya pekerjaan, banyak pekerjaan dia kan, tapi untuk ruh ini, untuk mukmin ini, supaya dia jangan dapat nama mukmin tok, dia diuji dulu. Nah, begitulah segala sesuatu yang dicontohkan oleh kehidupan di dunia. Kita S1, S2, S3 dan kuliah, tidak mungkin dapat aja Pak, diuji dulu. Nah, itu. Untuk mendapatkan S1 itu aja, TK-nya setahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, baru dapat S1 Pak. Begitu panjang ujiannya. Tidak mungkin orang S1 itu tidak SD Pak, tidak SMP, tidak SMA, tidak mungkin. Untuk mendapat S2 harus S1, S3 harus S2. Jadi dari kehidupan dunia itu sudah menunjukkan bahwa untuk dapat gelar itu aja tidak mungkin kita bergelar begitu saja. Pasti harus ada ujiannya, tantangannya, pembuktiannya. Baru kita bisa bergelar, baru kita bisa mukmin. Nah, itulah kenapa Allah mencemplungkan kita ke asfali safilin, ke dalam khusrin, illa lazina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman itu mukmin. Mukmin itu hanya terjadi kalau hamba itu berhadapan dengan Tuhan dalam sholat. Kalau itu tidak. Makanya nama kita pertama kali Nur, suatu terserping dari Rasul. Kemudian mukmin. Nah, itu dia. Kapan? Sewaktu melihat Allah yang nyata Rasul. Ketiga, ruh, sewaktu kita ditiupkan. Keempat, insan, sewaktu kita dipari di hati. Kelima, akal. Nah, akal itu nama kita Pak. Seketika kita menampung masalah. Selanjutnya, fikir. Seketika kita mencari solusi. Selanjutnya, khayal. Sewaktu kita menimbang manfaat mudarat. Selanjutnya, paham. Seketika kita merangkum. Selanjutnya, ilmu atau alimun. Seketika kita mengeksekusi. Jadi, kata mukmin itu hanya terjadi kalau kita berhadapan dengan Allah Rasul di dalam sholat. Nah, itu saja dulu kajian kita malam hari ini. Semoga bermanfaat dari semua pertanyaan, penyampaian. Semoga Allah dan Rasul meridhai apa yang kita usahakan. Demikian, terima kasih. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.